Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Ya, sekarang kita ini obeng saya ini rusak ya. Ini kayaknya obengnya dulu juga murah sih ya belinya. Nah, ini udah robek patah gitu ya di tiga bagian ini ya. Nah, tadinya mikir gimana caranya. Ini kan besi ada karetnya ya. Bisa nggak kalau diperbaikin ya? Sebenarnya beli juga nggak terlalu mahal ya kalaupun mau beli. Kemarin saya juga ada beli yang Tekiro atau apa. Cuman kan sayang ya. Kita coba aja gitu ya pakai super glue tapi tetap pakai penguat ya dalam hal ini pakai baking soda. Karena kemarin coba di plastik juga oke gitu kuatkan di karet juga bisa. Nah ini kita akan coba. Jadi ini baking soda kayaknya waktu itu beli seperempat kilo pas setengah kilo nggak habis-habis deh udah lama banget ini udah banyak dipakai buat penampung air kulkas buat sendal kayaknya pernah deh ini. Nah ini kasihnya dikit aja ya dikit banget karena kan dia tadi kan robeknya merekah gitu ya. Kita kita buka apa namanya? Baru dia kebuka kan. Jadi jangan jangan dipatahin lebih lebar gitu, jangan disayat lebih lebar enggak. Jadi kita biarkan dia masuk ke rekahan-rekahannya itu tapi jangan juga masuk terlalu dalam. Yang penting yang di sekitar permukaan aja. Makanya itu kan masukinnya dikit banget terus diratainya juga kayak pakai jarum gitu ya. Jadi yang penting pokoknya intinya dia menambal si super glue-nya itu dia merekatkan di permukaan sama sedikit masuk ke dalam dengan bantuan dari si baking soda ini gitu kan. Cuman di sini masalahnya ya. Pertama ini kan alat berat ya, maksudnya bakal dipakai ini kan buat nguatin baut segala macam dan tadi lihat ya patahannya ada di tiga tempat loh ini. Pas di yang T-nya itu di tempat dimana beban paling berat yang dipikul kan karena dia pas di telapak tangan waktu kita misalnya baru mau uh, ngelobangin kayu misalnya atau besi sih nggak kuat ya pakai tangan ya kayu tembok ya tembok juga enggak lah biasanya kayu atau plastik gitu ya kan tekanan paling kuat di situ tuh pas di telapak tangan pas di huruf T-nya itu dan dia muter kan jadi makanya kenanya di situ di yang T-nya di atas sama yang di puterannya samping itu ya bukan puteran sih pas yang di pangkal batang yang gede itu ya yang ada besi untuk obengnya. Nanti ini baru yang jadi saya juga taunya baru nanti ya. Ini kirain cuma dua di sini ternyata di baliknya juga ada lagi gitu kan robekannya dari si karet karet ini ya. Jadi dia eh, ini pertama yang paling gede aja dulu yang kelihatan gitu ya. Dan ini yang saya bilang ini super glue yang saya pakai itu yang lama kering ya. Jadi enaknya apa? Ini udah setahun lebih loh ya. Ini nggak kering-kering dia karena kan emang dia lambat keringnya deh. Jadi kita masih ada kesempatan buat nutup. Itu dia masalahnya. Kan kalau misalnya enakan yang cepat kering, tapi cepat kering itu seberapa pun kita nyimpennya walaupun di kulkas tetap aja 6 bulan udah beku dia. Udah beku, udah gak bisa diapa-apain. Kalau ini enggak, ini udah setahun lebih loh. Emang nggak enaknya apa? Awalnya kita ngira ini kayak bukan super glue nih lama keringnya. Emang dia lama. Kalau nggak salah semenit udah mulai mengering tapi masih agak lengket. Setelah kalau nggak salah ya 4-5 menit beneran baru kering banget ya. Cuman enaknya itu dia ada maafnya kan masih ada waktu kita salah tempatnya kurang posisinya kurang benar masih bisa dan yang lebih penting lagi di kemasannya itu dia nggak bakal beku setelah 3 bulan 6 bulan karena kalau yang biasa kita benar-benar harus cepat banget nutupnya itu pun tetap beku jadi saya punya tuh yang mereknya apa sih ya Verstec apa lem Korea itu yang oranye makanya kalau misalnya emang lebih suka yang cepat kering jangan beli kemasan kayak gini terlalu banyak jadi sebelum habis udah beku mendingan beli yang cuman tube gitu kan nah itu pas banget tuh pakai sekali udah buang minimal 2-3 kali karena dia pokoknya udah apalagi kalau yang tube itu nggak enaknya walaupun kita tutup rapat dia tetap akan eh, beku ya kalau yang bentuknya kayak gini yang botol kecil ini itu pengalaman saya pribadi ya walaupun udah cepet-cepet gitu kan ditutup rapat tetap aja dia 3 bulan 6 bulan gitu nggak mungkin lebih dari 6 bulan serajin-rajinnya kita nutup kalau yang tube bahkan saya udah taruh di kulkas tetap dia beku karena walaupun rapat ditutupnya dia tetap ini ya kan nggak kedap udara ya tetap aja ada udara yang masuk atau mungkin
Ya waktu pas kita buka kan kita nggak langsung karena kita lebih buru-buru untuk ngepasin posisi barang yang kita mau perbaikin kan. Jadi dia ada kena 1-2 detik itu kontak dengan udara dan berikutnya berapa kali udah akhirnya dia beku tuh. Itu pengalaman saya pribadi sih. Tuh lihat yang sebelah kanannya dia itu kan dekat spidol itu ada tuh lem uhu yang super glue juga. Itu sama dia lama keringnya. Jadi kayaknya makanya saya bingung kan, ini kenapa sih merek-merek yang bagus malah lama keringnya? Ternyata itu gunanya. Biar lebih irit. Walaupun nyebelin awalnya kan, ini jelek nih nggak kayak super glue. Mana biasanya sedetik udah kering. Ternyata pertama sedetik kering itu banyak jeleknya kalau menurut saya ya, karena kita nggak bisa ngepasin. Walaupun emang malasnya apa? Jadinya kan kita kira udah kering, oh belum nih, harus di ini dulu ya. Ya mungkin dipres dulu, dijepit dulu, diselotip atau di apa gitu ya. Karena kita mikir langsung kering. Kalau kan zaman dulu bayangannya kan yang kayak dipegangan cangkir, tetesin, udah sedetik selesai. Sekarang nggak bisa. Si pegangan cangkir itu harus diselotip biar dia nggak gerak-gerak, tungguin berapa 4 menit, baru habis itu dia kering. Karena kalau menurut saya yang lama kering ini lebih banyak keuntungannya gitu. Lebih banyak keunggulan dan keuntungannya. Karena ya itu tadi ya, ini yang simpel aja yang gampang. Dulu zamannya yang cepat kering sedetik, itu nggak mungkin kita cuma punya satu beli, nggak mungkin. Beli 5, 6, 7. Karena apa? Ini pakai satu buat satu sekali perbaikan atau maksimal 2 kali 3 kali, udah beku dia kering. Ya enggak? Nah ini yang saya pakai sekarang itu udah belasan puluhan kali saya pinjemin ke bapak saya di bawah gitu kan, buat apa, ada jarum jam yang patah atau apalah itu ya, pokoknya banyak itu di bawah terus di atas buat benerin segala macam. Kayaknya kalau kalian rajin lihat nonton video saya ini sering banget dipakai, itu barang yang sama loh, masih barang yang sama, masih botol super glue yang sama gitu ya. Nah jadi ini ngomong-ngomong yang di bawah, oh itu tali rafia ya. Tadi saya pikir kenapa ada kabel sih di situ, itu tali rafia. Nah ini ya, eh, untungnya di bawahnya itu kan mejanya saya kasih tatakan silikon ya. Sebenarnya ini kan apa? Itu adalah tatakan silikon buat adonan ya. Karena waktu dulu pas saya lagi mau beli yang tebel gitu, yang biasa dipakai di youtuber gitu kan, yang silikonnya tebel yang biasa buat elektronik, habis barangnya. Ya udahlah ini aja, ini juga bisa. Nah ini udah ya, lihat ya itu yang apa, patahannya yang paling besar gitu ya. Ini udah. Dan ini kalau dipegang masih agak sedikit lengket karena tadi kan baru berapa menit ya, mungkin 2 menit atau berapa. Jadi jangan langsung digeber dipakai gitu, nggak, tunggu di atas 4 menit 5 menit baru. Nah si tatakan ini enaknya apa, walaupun misalnya nih ya ada tetesan super glue itu kan nyebelin kan, dia gampang loh hilangnya, dikletek udah hilang karena kan ini silikon dan elastis ya. Dan satu lagi nih, kena solder itu nggak langsung ya, kita jangan dikenain solder sampai 3 jam. Kena solder semenit nggak apa-apa, dia nggak kebakar. Makanya saya bilang ya jangan sampai 15 menit gitu ya, bolong lah pasti, semua juga gitu kan. Tapi ini nggak, makanya enak nih. Tadinya walaupun sekarang udah ada tuh ya silikon yang tebal yang biasa buat elektronik, saya pikir ini juga masih bagus kok, belum belum terlihat kekurangannya, walaupun sering dicela orang aja sih, karena apalagi orang yang tahu gitu kan, lu pakai ini tatakan adonan, iya kok tahu, ya itu kelihatan ada berapa inci dan bulat-bulat gitu kan, biasa dipakai buat adonan pizza atau bolu apalah gitu ya. Nah ini kayaknya nih saya baru sadar bahwa ternyata di baliknya tuh patah juga tuh. Patahannya banyak. Kayak mungkin kan orang bilang ya elah udah sih beli aja lagi. Bukan apa-apa. Ini bisa aja sih buang, gampang, nggak masalah gitu. Nggak, kalau perlu beli baru warnanya jelek buang gitu kan. Cuman e-waste ataupun sampah itu lama-lama udah jadi masalah gitu di kita. Jadi eh, kalau di Amerika enak gitu kan, wah sampah banyak-banyak bodo amat, kok toh diekspor ke negara-negara miskin gitu kan. Lah kalau kita Indonesia emang kita ngekspor sampah? Enggak kan, numpuk di sini semua, ngapain gitu. Masih bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa oke, baru buang gitu kan. Nah ini masih bisa gitu dan bisa dipakai nanti. Ini nggak
nggak akan sempet saya pakai di video ini. Cuman kalau mau nanti lihat pas di video-video lain saya ngapain. Ya, ini karena ini alat yang selalu saya pakai gitu ya. Nah, itu ada satu lagi handphone yang mungkin nanti akan saya kasih lihat di video berikutnya itu eh, Redmi punya nenek uak saya gitu ya. Mau diperbaikin tombol powernya aja sih yang ini yang rusak tuh. Jadi tombol powernya dan nggak mahal sih, cuman udah jarang aja yang jual. Paling cuma 4.000 perak. Nah, ini udah kering lumayan tuh kan. Nah, ini yang itu udah kuat tuh yang situ. Tinggal yang nah di bawah situ ini berarti 2 titik udah nih ya, atas itu sama yang belakangnya. Sama nanti ini kalau nggak salah ada satu lah, ntar ya. Kelihatan nggak ya nanti di sini? Ada satu lagi. Ini masih berapa lama lagi sih? Oh, masih lama nih. Ya, ini biasalah lagi membersihkan sisa-sisa baking soda yang tadi. Nah, itu baking sodanya lagi tuh dimasukin. Ada ketemu satu lagi titik ya. Tadi kan baru 2 nih ya, awal di atas dia nyambung dari sisi sini ya, nyambung ke atas, nyambung ke sisi sebelahnya lagi. Nah, ini baru ketemu lagi. Tadi udah ditutup tuh kan baking sodanya. Nah, buka lagi karena ternyata ada lagi loh yang di dekat bintang-bintang itu loh. Di dekat bintang-bintang ke bawah dikit gitu. Kalau tadi kan dekat yang putih-putih ya, dekat putih-putih merambat ke sisi belakangnya. Kalau ini yang di dekat, nah di situ ada lagi robek juga. Iyalah, ya ini kayaknya dulu saya ingat ya waktu saya masih tinggal di Cipulir nih. Ini dulu beli kan, wah kok murah banget ini barang dan bagus gitu kan. Maksudnya terlepas dari benderanya Amerika. Tapi enak ya, pegangan T-nya itu enak buat kita baru mau ngebuka jalur baru misalnya masang baut di kayu gitu ya. Enak banget. Dan lagi dia ini kan ratchet ya. Jadi bisa buat ngencengin, bisa buat buka. Jadi ada crack, crack, crack gitunya, ada ratchet namanya ya. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia bilangnya gimana ya. Tapi kalau bilang ratchet orang ngomongnya udah ngerti lah, obeng ratchet gitu ya. Buat ngencengin. Jadi dia bisa muternya searah terus gitu, searah. Mau yang berlawanan jarum jam, mau yang searah jarum jam bisa. Nah, ini kayaknya udah agak sedikit lebih jago gitu ya, netesin nyebarin si serbuk soda kuenya itu udah lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Tadi yang atas masih ya agak-agak inget-inget dulu gimana caranya gitu ya. Nah, ini udah, cuman ya ini karena saya nggak mau nunggu lama ya udah simpen aja dulu gitu ya. Jadi nggak bisa dites di sini. Coba nanti di video berikutnya pas saya lagi masang lihat ya. Saya pasti pakai obeng ini gitu ya. Sekalian ngetes kan. Kalau ternyata robek lagi oke, gagal gitu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.